Kali ini kita akan membahas sedikit tentang Gunung Lawu. Bagi para pendaki, Gunung Lawu sudah tidak asing lagi tentang kisah-kisah misterinya dan daya magisnya. Bagi 80% kalangan pendaki akan mengatakan gunung ini angker. Gunung Lawu adalah salah satu tempat spiritual yang sakral. Setiap bulan Suro, warga lokal akan melakukan acara tumpengan atau persembahan. Hal ini menjadikan semakin kental dengan hal-hal gaibnya dan hal-hal mistisnya. Bagi para pendaki yang akan mendaki Gunung Lawu, harus mengetahui beberapa hal dan beberapa larangan di sana. Yang pertama, Gunung Lawu adalah tempat di mana Raden Brawijaya V muksa, tepatnya di Hargodomila. Konon, Sang Prabu melakukan pertapaan dan moksa. Raden Brawijaya V adalah raja dari kerajaan Majapahit. Beliau mengasingkan diri ke Gunung Lawu karena perbedaan pendapat dengan sang putranya, yaitu Raden Patah. Kisah ini sangat melegenda di kalangan penggiat spiritual dan para jarawan. 2. Adanya burung jalak gading. Burung jalak gading yang berada di Gunung Lawu konon adalah jelmaan dari Sunan Lawu. Sunan Lawu menjaga Gunung Lawu dari niat orang-orang jahat. Konon, jika ada pendaki dengan niat baik dan tersesat, maka beliau akan menuntun dan memberikan jalan petunjuk kepada pendaki tersebut. 3. Mendaki dengan jumlah ganjil. Pendaki jika ingin mendaki Gunung Lawu disarankan mendaki dengan jumlah genap, jangan ganjil. Jika terlanjur, para pendaki disarankan untuk membawa tongkat supaya menjadi genap. Hal ini dikarenakan makhluk gaib akan mengikuti dan mengganggu pendaki yang berjumlah ganjil. Konon, jika pendaki nekat dengan jumlah ganjil, maka para pendaki akan sering mendapat kesialan dan gangguan dari makhluk gaib. 4. Pantangan menggunakan baju hijau. Konon warna hijau sangat dilarang di Gunung Lawu, karena jika memakai baju hijau di Gunung Lawu akan bernasib buruk dan mendapat gangguan dari penunggu Gunung Lawu, dan akan selalu mendapatkan kesialan jika menggunakan baju hijau di Gunung Lawu. Sampai saat ini, hal ini masih dipegang teguh oleh para warga sekitar lereng Gunung Lawu dan juga dipegang teguh oleh para pendaki. Adanya pasar Dieng atau pasar setan. Pasar setan ini akan kita jumpai saat kita mendaki melalui jalur Candi Cetok. Beberapa pendaki jika melalui tempat ini kadang mendengar suara atau orang menawarkan barang, keramaian atau orang ngobrol layaknya jual beli di pasar dunia nyata. Konon orang yang sakit akan lebih peka jika melewati tempat ini dan dia mendengar suara-suara orang yang menawarkan barang. Keenam, sumpah Raden Brawijaya kepada orang Cepu. Dulu saat Prabu Brawijaya membangun Candi Ceto di lereng Gunung Lawu, Raden Brawijaya diserang oleh Adipati Cepu dan terjadilah peperangan di saat itu, dan juga beliau mengucapkan sumpah yang berisi, barang siapa keturunan Adipati Cepu atau orang Cepu datang ke Gunung Lawu, dia akan celaka dan bernasib buruk. Hal ini masih menjadi simpang siur dan menjadi pertanyaan, apakah benar keturunan Adipati Cepu selalu mendapat sial jika pergi ke Gunung Lawu? Itu masih menjadi pertanyaan para pendaki. Setiap tahun di Gunung Lawu akan ada korban hilang atau meninggal. Keangkeran semakin melekat di Gunung Lawu, di mana hampir setiap tahun ada pendaki yang hilang atau meninggal. Kadang hal ini adalah kesalahan pendaki itu sendiri, namun hingga saat ini hal-hal yang merenggut nyawa para pendaki kait-kaitkan dengan penunggu Gunung Lawu, hal-hal mistis Gunung Lawu, dan hal-hal gaib yang terjadi di Gunung Lawu. Masih sangat jelas di tahun 2019 ada pendaki hilang bernama Alfi Kurniawan yang belum ditemukan hingga sekarang. Yang terbaru di 2020 ini, di mana Gunung Lawu baru 3 minggu dibuka dan sudah makan korban, yaitu saudara Andi dari Karanganyar, Jawa Tengah. Hal ini masih menggambarkan bagaimana angker dan sakralnya Gunung Lawu, walaupun sudah di era modern seperti sekarang ini. Banyaknya tempat prasejarah dan peninggalan-peninggalan sejarah di lereng maupun di puncak Gunung Lawu. Di atas Gunung Lawu hingga lereng Gunung Lawu terdapat peninggalan prasejarah, contohnya Sendang Derajat. Yang sendang ini konon memiliki kekuatan medis yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Dan ada sumur Jolotundo yang dapat melancarkan rezeki, dan beberapa pendopo lain yang terdapat di Gunung Lawu dengan berbagai macam fungsinya.
Namun, di balik itu semua, di balik kegaiban dan kemistisan Gunung Lawu, terdapat sebuah pemandangan yang istimewa. Kita akan melihat pemandangan indah sabana di pendakian via Candi Cedok, dan salah satu daya tarik wisatawan dan para pendaki Gunung Lawu adalah mengunjungi warung legendaris yang tertinggi di Indonesia, yaitu Warung Boem. Sebagai para pendaki, wajib berperilaku sopan dan menjaga tata krama, serta tidak membuang sampah sembarangan di atas gunung. Dan selalu berdoa jika kita akan mendaki, menjauhi larang-larangan yang telah dipercaya oleh warga sekitar Gunung Lawu, seperti tidak memakai baju hijau dan tidak mendaki dengan jumlah ganjil, serta tidak punya pikiran kotor dan niat jahat. Walaupun Gunung Lawu angker atau mistis dan segalanya, itu kembali kepada percayaan kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Percaya tidak percaya, itu adalah urusan Anda. Kembali ke diri kita masing-masing. Selalu patuhi peraturan yang berlaku. Insya Allah kita akan pulang dengan selamat dan tidak akan ada yang dirugikan dan terganggu. Saat terakhir kali saya mendaki Gunung Lawu, kami di jam 12 malam mengalami sebuah gangguan mistis kecil yang akan dijelaskan oleh teman saya seperti berikut ini. Coy, kemarin tuh di sana kan, kemarin malam di sana kan, di sana tuh ada gini ceritanya gini. Kemarin malam ada jam 12-an kan, ada suara ngeri banget. Aku pikir tuh suara burung besar ya kan, suara burung besar, hitam, ada siungnya. Itu burung apa itu coba? Kan nggak mungkin, cuman kan ya seperti itulah. Halusinasi seorang kan ya seperti itu. Jadi aku tuh tidur di tenda ini kan. Ini ada beberapa tenda kan. Ada 4 tenda kan. Aku tidur di sini. Aku di pojokan kan. Mau noleh ke belakang nggak berani. Aku tutup kuping kok masih kedengeran. Apa ini ya? Aduh. Aku kan pikiranku tuh pikiranku tuh cuma aku saja yang denger kan. Aduh, hati aku ini, aduh, takut kali. Beneran takut kali aku ini. 6 pitu gitu mbak, hatiku ini. Aduh. Lah habis itu kan ada apa? Ini anak ini kan. Ini. Nah, ini tuh kedengeran suaranya. Ternyata dia juga denger. Man, ini yang dipanggilan. Man, gitu kan. Gitu dia. Wah, berarti kan semua kan kedengeran kan. Nah ini kan ada ini kan ada tenda ini kan ada cewek kan, ada cewek sama cowok, entah dari mana itu, dari pulau mana entah itu jauh. Nah itu juga kedengeran ternyata. Lah pas aku tanya-tanya temanku ini, Bagus namanya ini, Bagus Juli. Bocor beh. Mana kau ini? Goblok. Gimana kau ini? Coba dah pula kau ini, aduh. Lah kan, aku tanyain ternyata itu suara babi kan. Padahal aku tuh nggak ngira banget tuh suara babi. Serem banget sumpah, coy. Jauh kan suaranya, jauh sana. Suaranya tuh dekat sini, jauh sana. Aku kan takut banget kan, aku lo takut banget, ya kan aku takut banget. Lepas belum ada yang tahu kan, mungkin cuman aku pikirnya aku sendiri yang tahu kan. Aku tuh sampai berdoa-berdoaan, apapun yang saya bisa itu saya doakan. Saya sebut itu, ya Allah, takut banget sumpah. Sampai pagi tuh, tadi malam tuh sampai kepikiran kan. Tadi malam kepikiran, kok nggak pagi-pagi sih, lama banget malam ini, cuman udah dingin banget. Entahlah. Malam panjang. Entahlah. Udah nafas ngos-ngosan, mau nafas sesak kan di sini tuh. Ada 4 orang di sini. Dan tidak ada apa? Nah ini aku buka sedikit kan ceritanya. Aku buka sedikit kan, ada kepikiran kan sama anak-anak kan, bangun semua kan. Ini aku buka semua. Ini buka dikit lah, kalau buka semua ini buka dikit. Aku kasih senter tuh, ada senter kecil kan. Yang kedip-kedip itu, kedip-kedipan. Aku taruh sini.
Alhamdulillah kersane ngalah lah itu apa? Iya. Suaranya itu hilang. Entah karena doaku apa entah karena senter itu nggak tahu aku mah. Entah. Yang penting hilang udah itu. Gue jadi ngeri anjing. Itu aja lah, yang penting hilang itu aja. Nah, habis itu aku langsung alhamdulillah bisa tidur kan. Terus jam 12 itu jam 12 lebih itu apa? Jam 12 lebih itu suasana menjadi lebih hangat. Jadi alhamdulillah kan. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah deh. Pokoknya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tetap memberikan masih bisa hidup. yang tetap menjaga dan apa? Menjaga dan merawat kita semua ini dari segala mara bahaya kan, itulah maksudnya. Kenapa coy? Udah ya gitu aja cerita aku malam ini, mungkin sedikit menegangkan tapi juga sedikit mengasihkan untuk pagi ini. Cuman untuk malam ini mungkin ya gimana ya? Kudu ngiseng uyuh ngiseng gitu. Tapi ngempet gitu loh, gimana ya? お前はもう死んでいる。 Goblok. Ya mungkin kan sekarang kan udah nggak takut, jadi ya joget-joget gak apa-apa kan. Kalau kemarin dulu takut kali, sumpah takut kali gua. Takut kali kemarin bang. Bang kemarin nggak takut ya bang? Itu suara. Babi apa burung itu? Tahu bang. Itu kalau aku kan kepikirannya tuh burung kan besar, hitam, ada siungnya bang. Burung apa itu kan? Nggak mungkin kan? Ya seperti itulah namanya orang takut kan bang. Sampai sini dah. Apa? Enggak. Dekat jauh gitu kan. Nah, berempat kita lah. Kita ada di Gegerboyo dan kemarin itu ditemukan di sana yang masnya siapa itu namanya nggak tahu. Dan kita harus harus waspada lah. Soalnya medannya kayak gini. Ini bau belerang ya, Pak? Bau apa, Bang? Dan itu apa ya, kayak sebuah tulisan nggak tahu siapa yang buat.